Para pengikut Paulus percaya bahwa ia melakukan mukjizat. Surat-suratnya sendiri menyatakannya, dan kisah para rasul mencatatnya secara rinci. Bahkan para skeptis mengakui bahwa gereja mula-mula mempercayainya. Sementara itu, Muhammad, Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak melakukan mukjizat. Satu-satunya tempat di mana Anda akan menemukannya adalah dalam hadis yang dikompilasi lebih dari 1 abad kemudian. Jadi, jika mukjizat adalah tanda seorang nabi sejati, dan kita berpegang pada bukti sejarah, mari kita jujur. Paulus memiliki jauh lebih banyak bukti daripada Muhammad. Mari kita telaah lebih lanjut. Paulus tidak hanya mengklaim melakukan mukjizat, ia benar-benar menggunakannya sebagai bukti bahwa ia adalah seorang rasul. Dalam 2 Korintus 12 ayat 12, ia berkata kepada jemaat Korintus, "Tanda-tanda seorang rasul telah dikerjakan di tengah-tengah kamu dengan segala ketekunan oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan kuasa-kuasa." Mengapa ini penting? Jemaat Korintus bersikap skeptis. Mereka terpesona oleh para rasul super, pengajar yang fasih berbicara dan berusaha merongrong Paulus. Namun Paulus tidak mengandalkan retorika. Ia menunjuk pada mukjizat dan penganiayaan tanpa henti yang dialaminya. Dan ini bukan hanya sekali. Dalam Roma 15 ayat 19, ia mengatakan bahwa ia berkhotbah dengan kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Jadi ada 3 kemungkinan. Paulus benar-benar melakukan mukjizat, ia berbohong, atau ia delusional. Tidak ada pilihan di tengah-tengah. Namun kita memiliki bukti sejarah bahwa ia tidak berbohong atau gila, yang akan kita bahas sebentar lagi. Sekarang, bayangkan jika Paulus berkata, "Bukti bahwa saya seorang rasul. Lihat saja surat-surat saya. Tarik surat pertama saya kepada jemaat Korintus. Itu mukjizatnya." Itu akan terdengar konyol. Tapi justru itulah yang dilakukan Muhammad. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa Muhammad tidak melakukan tanda-tanda supranatural. Orang-orang di sekitarnya mengharapkan mukjizat sebagaimana Musa melakukannya. Namun jawaban Muhammad, "Aku hanyalah seorang pemberi peringatan." Itu saja. Dan ini bukan hanya sekali. Dalam Al-Quran surah 13 ayat 7, para skeptis meminta mukjizat. Dalam Al-Quran surah 11 ayat 12, permintaan yang sama diajukan. Dan dalam Al-Quran surah 17 ayat 59, Allah memberikan alasan terakhir. Tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan tanda-tanda, kecuali bahwa umat-umat sebelumnya telah mendustakannya. Terjemahannya, Allah menolak memberikan mukjizat kepada Muhammad karena orang-orang sebelumnya menolaknya. Tapi ini tidak benar. Para murid Yesus percaya karena mereka melihat mukjizatnya, seperti yang memang dimaksudkan. Jadi, alih-alih menyembuhkan sakit kepala atau demam seseorang, Muhammad berkata kepada para pengkritiknya, "Bukankah cukup mukjizat bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab ini?" Jadi di sini letak masalahnya. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa satu-satunya mukjizat Muhammad adalah Al-Quran itu sendiri. Tapi anehnya, 1 atau 2 abad kemudian, ketika Islam menyebar ke tanah Kristen dan Yahudi, tiba-tiba Muhammad dikatakan melakukan mukjizat. Sekarang, ia menggandakan makanan, menyembuhkan orang sakit, bahkan mengendalikan alam dalam kisah-kisah yang mencurigakan, mirip dengan mukjizat Yesus dalam Injil. Kisah-kisah ini berasal dari hadis yang dikumpulkan 100 hingga 200 tahun kemudian oleh orang-orang Muslim yang ingin membuktikan bahwa Muhammad sama ajaibnya dengan Musa dan Yesus. Sekarang, mari kita bandingkan catatan sejarah Paulus dan Muhammad. Kisah para rasul yang mencatat mukjizat Paulus ditulis oleh Lukas, seseorang yang benar-benar bepergian bersamanya. Bagian kami dalam kisah para rasul menunjukkan bahwa Lukas ada di sana secara fisik, bukan hanya mengarang cerita di kemudian hari. Bahkan jika kita menggunakan tanggal yang lebih konservatif, kisah para rasul ditulis dalam masa hidup para saksi mata. Sekarang, mari kita bicara tentang biografi Muhammad. Biografi pertama yang lengkap tentang Muhammad baru ditulis oleh Ibnu Ishaq sekitar 150 tahun setelah Muhammad wafat. Dan bahkan kemudian, biografi itu diedit dan ditulis ulang oleh Ibnu Hisyam. Artinya, catatan sejarah pertama tentang kehidupan Muhammad baru muncul hampir 2 abad kemudian. Itu seperti mencoba menulis biografi definitif tentang Abraham Lincoln hari ini dengan hanya mengandalkan cerita dari mulut ke mulut, tanpa cara untuk membedakan fakta dari legenda. Sementara itu, kisah para rasul dipenuhi dengan konfirmasi sejarah. Mari kita lihat beberapa contoh. Filipi. Dalam kisah para rasul, 16 ayat 12, disebut sebagai kota utama di distrik Makedonia dan sebuah koloni Romawi. Ini terbukti secara sejarah.
Koin dan prasasti mengonfirmasi status Filipi sebagai koloni Romawi, persis seperti yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul. Sungai Gangites. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13, Paulus dan rekan-rekannya berdoa di tepi sungai di luar gerbang kota. Sungai Gangites adalah sungai yang nyata, tetapi cukup tersembunyi. Persis seperti yang diharapkan dari seseorang dengan pengetahuan langsung. Lydia, pedagang kain ungu dari Tiatira. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 disebutkan bahwa Tiatira adalah pusat perdagangan kain ungu yang terbukti benar secara sejarah. Pejabat kota di Filipi, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19, magistrat kota disebut dengan gelar Romawi, spesifik strategoi, yang akurat untuk pejabat di koloni Romawi. Tapi bagian paling menarik, eksorsisme Paulus, pemenjaraannya, dan pembebasannya secara ajaib dalam Kisah Para Rasul. 16 ayat 16 hingga 40 didukung secara tidak langsung oleh suratnya sendiri. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 2, Paulus menulis, "Kami telah menderita sebelumnya dan diperlakukan dengan hina di Filipi, seperti yang kamu tahu." Ia tidak menjelaskan secara rinci, ia menganggap jemaat Tesalonika sudah tahu. Tapi Kisah Para Rasul mengisi detailnya. Ini adalah kebetulan yang tidak dirancang, bukti kuat bahwa kita berurusan dengan sejarah nyata, bukan narasi yang dibuat-buat. Sementara itu, sumber-sumber awal Islam bahkan tidak bisa memastikan tempat kelahiran Muhammad. Tradisi Islam mengatakan bahwa Makkah adalah pusat perdagangan utama, tetapi sejarah berkata sebaliknya. Mekkah tidak muncul dalam peta dunia pada abad ke-6 dan ke-7. Orang Bizantium dan Persia mencatat perdagangan Arab, tetapi tidak pernah menyebutkan Mekkah. Tidak ada satu pun inskripsi dari Arab awal yang menyebut Mekah. Yang lebih buruk, Mekah memiliki masalah geografis. Jika memang berada di jalur perdagangan utama, mengapa kafilah unta harus berbelok ratusan mil ke pedalaman, alih-alih mengikuti rute logis di sepanjang Laut Merah? Mereka tidak akan melakukannya. Sejarawan Patricia Crone berpendapat bahwa gagasan Mekah sebagai pusat perdagangan kuno adalah rekayasa belakangan, yang dirancang agar cocok dengan teologi Islam, bukan sejarah. Jadi, mari kita simpulkan. Paulus secara terbuka mengklaim mukjizat dan mendasarkan kredibilitasnya padanya. Muhammad menyangkal melakukan mukjizat sampai Muslim kemudian menulis ulang ceritanya. Kisah Para Rasul penuh dengan konfirmasi sejarah. Sementara itu, sumber-sumber Islam paling awal bahkan tidak bisa memastikan sejarah Mekah. Jika kita berbicara berdasarkan bukti sejarah, tidak ada tandingan, ada jauh lebih banyak bukti untuk mukjizat Paulus dibandingkan mukjizat Muhammad. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk Muslim yang protes, kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk Muslim yang protes, kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya tidak pusing dengan Muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk Muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti.
cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Itu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak 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 kosong.